Ya, sebelumnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Hari ini saya berdiri di sini akan menyampaikan topik pembahasan yaitu mengenai budaya positif. Nah, sebelum saya menampilkan materi tentang budaya positif, kita mau stretching dulu ya Bapak Ibu. Sebelumnya ayo kita berdiri semuanya, kita mau senam otak. Adalah senam otak melatih konsentrasi. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, inilah dia diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif oleh saya Vivi Wulandari dari SDN 105350 Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu itu apa? Budaya positif. Apa? Iya, kebiasaan melaksanakan kegiatan yang baik di sekolah. Iya Bu, benar sekali. Jadi, hari kita belajar tentang budaya positif di sekolah.
Nah, budaya positif yang ada di sekolah itu berkaitan tentang nilai-nilai kebaikan atau kebiasaan di sekolah yang akan kita tanamkan kepada peserta didik. Gitu. Mungkin sama ini di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif tersebut. Jadi setiap kegiatan atau setiap kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai budaya positif yang ada di sekolah. Oke, lanjut. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, dalam menciptakan budaya positif, maka peran guru sangatlah penting di sini. Guru sebagai kontrol, anak-anak menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sekolah juga perlu menyediakan lingkungan yang positif. Artinya bahwa setiap yang ada di sekolah, maupun itu lingkungan, background atau latar belakang dari peserta didik, itu harus mencerminkan sesuatu yang positif agar anak-anak itu membiasakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif di sekolah gitu. Jadi peran guru di sini sangat penting di sekolah sebagai kontrol dalam menghadapi murid. Nah, oke. Di sini ada sedikit praktek, Bapak Ibu. Saya mau Bapak dan Ibu sekalian mengepalkan tangan. Sudah, kepalkan tangannya. Sudah, dengan teman-temannya yang ada di sebelah, dua orang. Coba rayu teman yang di sebelahnya untuk membuka tangan tersebut, gitu. Ya. Kita sebagai orang, sebagai guru, kita harus punya keyakinan dalam diri kita, ya kan? Kita mengepalkan tangan. Nah, Bapak dan Ibu coba rayu teman yang ada di sebelahnya untuk dapat membuka tangan tersebut. Temannya mau atau tidak? Ayo, rayu sebisa mungkin. Boleh, terserah. Mau dipaksa atau tidak boleh. Nah, oke, kira-kira teman yang di sebelahnya mau nggak membuka kepala tangan tersebut? Buka? Iya, dia sudah bisa membuka. Iya, boleh. Ya, gimana? Iya, membuka. Nah, jadi di sini saya ingin lihat pandangan bahwa inilah yang disebut dengan posisi kontrol. Kita yang punya kendali atas diri kita sendiri. Nah, mau orang lain memberikan kita paksaan, mau mengintimidasi kita, mau memaksa kita lah yang punya posisi kontrol. Kita mau buka atau tidak? Nah, itulah yang dinamakan dengan posisi kontrol. Oke, kita lanjut ya. Oke, merujuk kepada hal tadi, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Arti menuntun di sini adalah kita sebagai guru harus melaksanakan tugas kita dengan secara ikhlas. Kita harus menghamba kepada peserta didik, menuntun segala yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya apa? Setiap anak itu memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi anak-anak kita ini memiliki keanekaragaman, mereka memiliki kodrat alamnya masing-masing, potensi masing-masing, dan kodrat zaman. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak
Contoh misalnya, kita dulu sekolah, kita dengan metode ceramah, kita sudah paham, ya kan? Atau mungkin guru kita dulu melaksanakan kegiatan pembelajaran ketika memberikan hukuman, mereka memberikan punishment secara fisik misalnya kan. Nah itu tidak bisa lagi di zaman sekarang. Kenapa? Karena ada pelanggaran hak asasi manusia gitu. Jadi didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sekarang sudah banyak perubahan kurikulum. Sekarang kita memakai namanya kurikulum Merdeka Belajar. Artinya anak harus diajarkan secara merdeka. Arti merdeka harus secara struktural, bukan merdeka dibiarkan anak nggak mau belajar terserah. Nah gitu ya. Jadi menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Nah, kita lanjut. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Atau mungkin tadi ketika ibu mengepalkan tangan, kebutuhan dasar itu dia harus membuka kepala tangan tersebut. Atau mungkin kira-kira tangannya kebas, ya kan? Ya udah harus dibuka. Nah seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Inilah dia perubahan paradigma teori kontrol. Jadi teori kontrol itu dia ada 5. Nah sebagai seorang guru kita punya teori kontrol. Guru kontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori stimulus dan respon ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut kepada makna disiplin. Ya, kalau cerita disiplin kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa ya? Ya, mematuhi peraturan. Terus apa lagi? Disiplin. Ya, jadi disiplin itu memang dia, ya apa itu disiplin? Ya, inilah dia. Jadi disiplin itu adalah melakukan sesuatu pada untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu, nah ini dia, disiplin adalah kemampuan memerintah diri seseorang sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi ini adalah makna dari disiplin. Benar sekali bahwasanya disiplin itu adalah kemampuan diri kita dalam mengontrol untuk mematuhi peraturan yang ada. Nah ini dia Bapak Ibu, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ada di dalam apa ini? Iya, profil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralam mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai yang akan dan harus kita tanamkan kepada anak didik kita melalui budaya positif yang ada di sekolah. Nah ini dia teori motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal datang dari mana? Dari luar. Kalau motivasi internal datangnya dari dalam. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita memiliki guru sebagai posisi kontrol, ya kita harus melihat kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Apa kebutuhan dasarnya? Yang pertama, kebutuhan dasarnya adalah cinta, kasih sayang atau diterima baik di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi ada mungkin anak-anak yang
mungkin motivasi belajarnya kurang karena mungkin di rumah dia tidak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang dari orang tua. Makanya ketika sampai di sekolah, anak-anak mungkin tidak ada motivasi belajarnya. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kebutuhan cinta dan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi. Oke, yang kedua, penguasaan. Nah, ke penguasaan ini mungkin anak-anak ada yang saya nggak bilang anak bodoh ya. Ada anak yang mungkin daya nalarnya kurang, sehingga itu yang membuat dia kurang termotivasi untuk belajar. Contoh misalnya anak-anak yang kurang rendah sekali belajar matematika. Nah, itu biasanya sering terjadi. Jadi ketika masuk guru matematika, anak tidak memiliki motivasi belajar. Nah, itu kurang kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan kebebasan. Nah, kadang mungkin di kelas mungkin kita sebagai guru ketika memilih strategi pembelajaran atau media pembelajaran mungkin kurang tepat, sehingga anak-anak mungkin tidak bebas mengekspresikan belajarnya, gaya belajarnya. Itulah yang membuat anak mungkin kurang minat dalam belajarnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ada kesenangan. Nah, ada yang mungkin anak datang ke sekolah hatinya tidak senang. Bisa dilihat mungkin faktor dari keluarga tadi berkaitan dengan cinta dan kasih sayang tadi mungkin tidak terpenuhi. Jadi dari kebutuhan dasar inilah mungkin kalau ada anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar ini tadilah, maka akan terjadi anak yang kurang motivasi minat belajarnya di sekolah. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan dasar dari anak kita tadi tersebut ya. Ini saya ada sebuah cerita. Bisa dibaca sama-sama ya Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas fase F di SMA Negeri 2 Lengayang, sedang menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Bapak Agus melakukan hal tersebut? Ayo, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau ada di situasi seperti ini? Kira-kira Pak Agus melakukan hal tersebut? Mungkin kurang ekonomi keluarganya. Jadi dia ya, benar sekali Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani memang benar. Ibu Ani seharusnya mencari tahu dulu alasan kenapa Agus tadi melakukan tindakan tersebut. Ya kan? Nah, inilah dia. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makanan, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, benar. Jadi kebutuhan dasar dulu yang kita lihat. Kenapa anak datang ke sekolah dia seperti itu? Kita lihat dulu kebutuhan dasarnya. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, kita lanjut ya Bu. Nah, inilah peran guru. Guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Jadi guru itu bisa pertama dia menjadi penghukum. Ya, guru bisa menjadi posisi penghukum. Ini yang sering terjadi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung ngomong, "Kamu kenapa salah?" Gitu, seperti itu. Nah, udah, kalau kamu nggak bawa PR, nggak usah
sebagai penghukum, memberikan efek jerah kepada anak, tapi dia melukai mental dari peserta didik. Itulah yang dikatakan guru sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Maksudnya bagaimana pembuat merasa bersalah? Nah, ketika di kelas saya pernah menjumpai anak yang mungkin notabene dia nggak bisa dibilangin, bahasanya nggak bisa dinasihati. Udah kita melakukan pendekatan apapun, sudah melakukan bagaimana caranya pun udah nggak bisa. Ketika belajar dia masih tetap tidak fokus belajar, acuh tak acuh. Nah, posisi kontrol guru yang kedua, pembuat merasa bersalah, kita bisa mengucapkan kata-kata seperti ini kepada anak murid. Kamu kenapa nak seperti itu? Kan ibu sudah capek mengajari kamu. Nah, kamu nggak kasihan sama ibu. Nah, itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dalam diri dia tertarik. Oh iya, kalau aku begini, guruku kasihan ya. Nah, itulah pembuat merasa bersalah. Oke. Yang ketiga, teman. Nah, ini juga sering dilakukan teman, bahwa guru itu, posisi kontrol guru itu yang ketiga adalah teman. Artinya apa? Ketika anak tidak memiliki motivasi belajar, ketika anak tidak mau tugas dengan tanggung jawabnya, ketika anak mungkin dia berbuat kesalahan, sebagai guru posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman, mengajak, melakukan pendekatan kepada tersebut. Layaknya seperti teman, bercerita, ayo nak, kamu kenapa tadi? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, jadi guru sebagai posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah, yang ketiga, pemantau. Nah, keempat, pemantau. Jadi posisi kontrol keempat itu pemantau, guru sebagai pemantau. Bagaimana pemantau? Belajar di kelas. Nah, ada beberapa anak mungkin yang kita lihat ketika belajar, misalnya ketika dia belajar matematika, dia tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kita sering tuh memantau anak. Misalnya kita lihat si A suka kali mengganggu temannya si B. Nah, jahil. Nah, kita memantau hal tersebut. Nah, setelah kejadian itu sudah terjadi di kelas, kita panggil anak tadi tersebut. Nah, itu adalah pemantau. Nah, posisi yang kelima adalah manajer. Jadi manajer ini adalah mengontrol, mengatur. Nah, manajer kan artinya mengatur, ya kan? Jadi guru sebagai manajer. Artinya apa? Ketika anak membuat kesalahan, guru nanya dulu, masalahnya apa nak? Kenapa kamu malas belajar? Nah, itu dia. Jadi mencari solusi. Itulah dia. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, bisa kita lihat ya posisi kontrolnya apa. Ini dia. Kalau dilihat dari menghukum, misalnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, itu guru sebagai penghukum. Kalau kamu nggak buat PR nanti, kamu rasakan ini ya, ibu pukul nanti kamu. Nah, itu guru sebagai penghukum. Kalau dia membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini nak. Ibu kecewa sekali kalau kamu nggak belajar dengan baik. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Lalu teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lalu pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, apa yang kita yakini dan apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, inilah dia ya.
kita masuk ke yang inti ya. Nah, dari semua posisi kontrol tadi, inilah yang akan kita tanamkan di sekolah kita. Budaya positif. Budaya positif bagaimana? Untuk menciptakan budaya positif, yang pertama kita harus menciptakan yang namanya peraturan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu punya peraturan kelas masing-masing di kelasnya masing-masing. Nah, dari peraturan kelas tersebut kita buat keyakinan kelas. Misalnya contoh, saya udah pernah buat sama beberapa kelas karena saya mengampu mapel. Saya buat beberapa keyakinan kelas bahwasanya setiap kita mau masuk ke kelas, sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa terlebih dahulu kira-kira nilai apa yang kita tanamkan kepada anak? Nilai apa Bapak Ibu? Iya, ketuhanan, religius, dan berakhlak. Iya, berakhlak mulia. Itu dinamakan dengan kita keyakinan kelas. Ketika kita sudah menciptakan keyakinan kelas, maka akan terciptanya lah lingkungan yang positif. Nah, ketika kita sudah menciptakan lingkungan yang positif, maka akan terbentuklah yang namanya budaya positif. Ya, sampai di situ ya, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanyakan? Kita merujuk ke segitiga restitusi. Nah, kita belajar segitiga restitusi. Kalau ditanya segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi ini adalah cara guru untuk mengatasi dan menghadapi masalah yang terjadi pada murid. Nah, yang pertama tahapnya itu ada 3. Ya, yang pertama adalah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Oh, mohon maaf Ibu, terbalik ya. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Contoh misalnya, ada anak yang tidak mengikuti upacara bendera. Misalnya, ketika kita upacara bendera, anak sembunyi di dalam kelas. Atau yang sering terjadi, anak sering bolak-balik ke kamar mandi. Nah, itu kita ambil ya kasus yang seperti itu. Nah, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Panggil anaknya. Nah, tanya, Ibu dengar kamu hari ini ketika pelajaran matematika bolak-balik ke kamar mandi. Apa yang terjadi, Nak? Nah, tanya. Iya Bu, saya sakit perut Bu, bla 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 bla. Kira-kira menurut kamu, validasi dulu benar atau tidak dia melakukan itu. Nah, kalau sudah ditanya, tanya kembali kepada dia. Kira-kira yang kamu lakukan itu melanggar peraturan kelas yang sudah kita buat tidak? Kalau dibilangnya iya Bu, saya tidak disiplin misalnya. Sudah? Nah, lalu menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Bilang, saya anak Ibu sekalian, Ibu tahu setiap manusia itu pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah, tapi yang kamu lakukan ini tidak mencerminkan sesuatu yang terpuji. Nah, lalu setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira anak Ibu, kapan kamu akan merubah sikap tersebut? Iya Bu, besok aku mau berubah Bu. Iya. Jadi di sini kita segitiga restitusi ini menghadapi masalah anak untuk mencari solusi, bukan mengintimidasi kesalahan dari peserta didik. Oke, itu tadi segitiga restitusi. Oke, saya mau mungkin sekian materi dari saya mau refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini bagaimana?
bagus, senang. Memang seorang guru itu harus memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Pipi tadi. Yang pertama, kita seorang guru itu harus disiplin supaya bisa mendisiplinkan peserta didik kita. Kalau kita sebagai guru juga tidak disiplin, bagaimana kita mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Pipi tadi? Ya kan Bu? Jadi kuncinya yang paling utama, diri kita dulu didisiplinkan, baru kita bisa mendisiplinkan anak-anak didik, peserta didik kita, supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi kuncinya seperti itu. Yang tadi validasi apa tadi? Anak-anak, kalau misalnya anak-anak dalam kegiatan pembelajaran dia tidak mengikuti pada saat berlangsungnya pembelajaran di kelas, ya memang harus kita tanyakan, jangan kita biarkan kemana dia pergi. Mana tahu dia ke toilet, ke kamar mandi, hanya main-main saja, ya. Jadi kita sebagai seorang guru memang harus memotivasi anak-anak didik kita. Seperti tadi banyak yang telah disampaikan oleh Ibu Pipi, memang itulah yang harus kita laksanakan di Merdeka Belajar. Anak-anak kita itu memang harus merdeka belajarnya, tidak harus dipaksakan mereka itu harus menguasai bidang ilmu pengetahuan satu saja. Setiap anak mempunyai potensi, bakat dan kemampuan yang sudah ada pada dirinya. Kita sebagai seorang guru harus menggali bakat dan minat dari anak-anak itu. Ini menurut saya, yang saya ketahui dari IKM implementasi kurikulum Merdeka tentang Merdeka Belajar bagi anak-anak kita. Nah, kepada guru, Merdeka mengajar, ya. Jadi Bapak Ibu harus menambah wawasan dengan adanya yang kita ikuti di Merdeka Belajar, maka menambah ilmu pengetahuan kita. Mungkin hanya ini, Bu, saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan refleksinya. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang sudah mau mendengarkan pemaparan mengenai budaya positif. Kita berharap kita sama-sama belajar untuk membudayakan dan membiasakan budaya positif yang ada di sekolah kita, agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju dan berkembang. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sepakati apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh selama pembelajaran di dalam ruang. Oke, yang pertama, kesepakatan kelas. Oke, yang pertama apa kira-kira? Apa? Angkat tangannya. Apa? Nggak boleh makan di kelas. Iya, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Ayo. Ya, coba tulis. Tidak boleh ribut atau berisik di dalam Nanti. kelas. Oke, ketiga. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu bahasanya. Membuang sampah pada tempatnya.
Tidak boleh mengejek orang tua. Kecelakaan. Ada lagi? Tidak boleh tidak boleh. Jika guru Makan, tidak boleh makan. Pembicaraan guru. Iya, tidak boleh memotong pembicaraan guru. Ini semua orang gepetin matanya. Kecil. Buka pintu kalau masuk. Iya. Mengucapkan salam Pada guru. ketika masuk Kelas. kelas. Saya siapa yang menulis? Ini nih baca. Ayo. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas. Besar Q. Besar di sini kecil. Kayak Tidak boleh mengucapkan makan. Iya, sudah ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Nah, kalau misalnya ini dilanggar, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya apa? Seribu. Apa? Apa konsekuensinya? Kita suruh dia belajar di luar? Oh, jalan jongkok. Iya, jalan jongkok sambil baca surah ya, sambil hafal surah ya. Nah, di lapangan. Ya, oke. Ini adalah kesepakatan kelas. Siapa yang melanggarnya maka ada konsekuensinya.